Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Retno Aryani dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Matematika kelas 4A dengan nomor NIM 12204193003. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari Microsoft Matematik. Nah, untuk yang video sebelumnya kita sudah belajar tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Matematik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar tutorial fitur-fitur juga yang ada di Microsoft Matematik. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Matematiknya ya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan Microsoft Matematiknya ya teman-teman. Nah, untuk video sebelumnya kita sudah belajar mengenai fitur INK dan juga equation solver. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai formulas and equations, di mana formulas and equations ini berfungsi untuk memformulasikan data-data yang bisa kita gunakan misalnya untuk pelajaran fisika, kimia, ataupun yang lainnya. Nah, langsung saja kita klik pada menu home, kita pilih formulas and equations pada kelompok Math Tools, kita klik pembahasan algebra. Nah, jadi selain menu algebra juga disediakan beberapa menu pilihan materi yang lainnya. Kalian bisa langsung klik kotak biru yang ada di atas. Nah, kalian langsung tinggal pilih mau pilih menu yang mana. Untuk kali ini kita fokus pada pembahasan algebra ya. Nah, pada menu algebra ini terdapat beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal aljabar. Lalu untuk contohnya kali ini kita mau menyelesaikan soal dengan menggunakan rumus kuadratik formula. Langsung saja kita klik, lalu kita klik plot this question. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik equations and function. Kita tinggal klik kotak yang sudah ada rumusnya. Nah, kita tinggal tulis saja mau mengerjakan soal yang seperti apa. Nah, untuk kali ini saya ambil contoh misalnya yes, y sama dengan 4 plus 4x plus x kuadrat. Langsung kita tinggal klik enter. Dan untuk kotak yang kedua saya menuliskan y sama dengan 0. Langsung saja kita klik grab. Nah, maka akan muncul grafik seperti pada gambar ini. Nah, lalu untuk mengetahui nilainya kita langsung klik grab controls pada bagian trace. Nanti akan muncul nilai x dan nilai y-nya. Nah, jadi nilai x dan y-nya ini akan bergerak mengikuti gambar grafiknya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus pada solution to quadratic equations in standard form. Masih tetap pada bagian formulas and equations dan pada algebra ya. Nah, jadi kita klik rumusnya, lalu kita klik solve this equation. Maka akan muncul beberapa kotak sehingga kita tinggal menginput datanya saja.
Nah, di sini saya mengambil contoh misalnya A itu 13 dengan X sama dengan negatif mohon maaf ada kekeliruan. Saya ingin mencari nilai X nya saja, jadi saya rubah B nya sama dengan negatif 5 dan juga nilai C sama dengan 2X kuadrat. Lalu kita klik enter. Nah, di mana data yang sudah kita input tadi akan muncul pada bagian kolom yang pertama. Nah, pada bagian input akan dimunculkan lagi data yang kita input dalam kotak tadi, di mana setelah kita input kita akan mendapat dua solusi dari penyelesaiannya, yaitu yang pertama solusi step using the quadratic formula, dan yang kedua dan untuk solusi yang kedua yaitu solution step for completing the square. Langsung kita klik tanda plus untuk yang pertama, di mana akan dimunculkan langkah-langkah yang seperti pada tampilan ini. Langsung kita tarik saja ke bawah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dari penyelesaiannya. Nah, sehingga kita dapat bahwa nilai X-nya sama dengan 0. Dan untuk langkah yang kedua langsung saja kita klik jadi penyelesaian atau langkah-langkah dari langkah pertama dan yang kedua ini berbeda ya teman-teman. Nah, sehingga bisa kita dapat bahwa nilai X dari langkah yang kedua ini sama dengan 1/3, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai X pada langkah yang pertama itu X sama dengan 0, dan yang pada langkah kedua itu X sama dengan 1/3 atau juga 0,333 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, selain itu, untuk membuat grafik dengan cara yang sama seperti rumus sebelumnya, kita bisa menggunakan plot pada midpoint formula. Masih tetap pada algebra ya teman-teman. Kita tinggal cari rumus pada midpoint formula. Nah, langsung saja kita klik rumusnya. Kita klik plot this equation. Akan muncul tampilan seperti berikut. Langsung saja kita klik dataset. Kemudian klik pada bagian rumus, substitusi soal pada rumus tersebut. Nah, kita ambil contoh, misalnya diketahui titik B merupakan titik di antara A dan titik C, di mana titik A itu 2,7. Nah, kita tinggal merubah nilai X1 dan Y1-nya ya, di mana X1-nya sama dengan 2 dan Y1-nya sama dengan 7. Lalu di mana titik C ini 4,3, sehingga kita tinggal merubah X1-nya sama dengan 4 dan Y2-nya Y2 dan X2 ya, Y2-nya sama dengan 3. Lalu tinggal kita rubah juga pada bagian X1 X2 yang ada di kurung. Lalu kita tentukan koordinat titik B. Nah, jika sudah memasukkan rumusnya, jadi sebelum kita klik enter, kita pastikan bahwa data yang kita masukkan itu sudah benar dan sudah sesuai dengan titik A dan titik C-nya tadi. Lalu kita klik enter. Lalu kita klik juga grab. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, di mana ada 3 titik. Yang pertama yakni kita ketahui titik A berada pada bagian 2,7 berkoordinat pada 2,7, dan titik C yang paling bawah sendiri berkoordinat 4,3, di mana kita ketahui pada soal bahwasanya titik B itu
berada di antara titik A dan juga titik C, sehingga bisa kita dapat bahwa titik B berkoordinat 3,5. Nah, untuk jawabannya ini berada pada kolom di atas ini ya teman-teman. Nah, selain dari kolom yang di atas, kita juga bisa mengetahui koordinat titiknya melalui Grab Tools. Kita tinggal klik trace, maka akan muncul nilai atau koordinatnya dari X dan Y. Nah, atau juga kita bisa langsung zoom dari grafik yang ada pada gambar, bisa kita tarik bahwasanya titik P itu berada pada koordinat 3 dan juga 5. Nah, jadi seperti ini untuk fitur pada formulas and equations. Alhamdulillah sudah selesai video tutorial dari saya. Untuk kurang lebihnya atau ada salah kata dan bagaimananya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga hanya manusia biasa. Semoga dengan video ini teman-teman bisa menggunakan Microsoft Automatic atau juga bisa memanfaatkan banyak aplikasi untuk media pembelajaran lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga nantikan untuk tutorial selanjutnya ya. Sampai jumpa.